Duncan sedikit mengangguk, tetapi pikirannya secara tidak sadar mengingat ketika dia bertemu Gemma. Orang-orang di sekitarnya, di antara mereka, adalah seorang pemuda yang berani memanggil Adam Fay dan membuatnya terkesan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa identitas pemuda itu? Jika dia tahu identitas Adam, mengapa dia berani bersikap kasar padanya? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Tapi pikirkan baik-baik dan rasanya kurang tepat. Tetapi seorang pemuda, bahkan jika keberaniannya luar biasa, dia mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menculik Zachary di bawah hidung keluarga Fay, tetapi juga untuk merencanakan semuanya tanpa kebocoran. Ini tidak pernah hanya keberanian yang cukup. Dan kepala keluarga Fay dan Nona tiba-tiba kembali tanpa cedera. Bukan hanya tidak dibunuh oleh anak buah Darwin tetapi Sinta itu. Dia tiba-tiba menjadi kepala keluarga baru, hal ini juga sangat aneh. Duncan tiba-tiba merasa otaknya agak kurang memadai. Dia tahu bahwa hal-hal ini sangat tidak normal, dan ketika hal-hal tidak normal, pasti ada iblis, dia hanya belum menangkap iblis ini. Dan, untuk sementara, dia tidak bisa menangkap petunjuk yang berguna. Jadi, dia berbalik dan menatap Darwin dengan marah, mengerutkan kening, dan bertanya, "Darwin, hal besar terjadi pada keluarga Fay. Saya melihat ekspresi Anda tampaknya tidak terkejut, Anda memberitahu saya, hal-hal ini, apakah Anda sudah tahu?" Darwin kembali sadar dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Inspektur Allen, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cucuku dia bukan orang seperti itu ah." Duncan menatap mati ke arah Darwin dan berkata dengan suara dingin, "Oke. Hal-hal masih bertindak sekarang." Kasus buruk seperti itu di Amerika Serikat belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Begitu kasusnya dikonfirmasi, reputasi keluargamu akan hancur. Pada saat itu, kamu akan menangis tanpa air mata. Anta maju ke depan saat ini dan berkata dengan serius, "Inspektur Allen, jika kejahatan ini memang dilakukan oleh keluarga Fay, kemudian keluarga Fay juga siap untuk bertanggung jawab atas mereka." Duncan mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Saya harap Anda dapat menanggung beban." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada petugas polisi di sekitarnya, "Segera tutup tim. Panggil semua petugas untuk segera kembali ke stasiun untuk rapat." Saat ini, Duncan tidak lagi peduli dengan penculikan Zachary. Setelah skandal besar pecah, selain memicu kemarahan publik Amerika pada keluarga Fay, ini juga akan memicu kekecewaan publik Amerika terhadap sistem penegakan hukum di seluruh negeri. Lagi pula, begitu banyak gadis tak berdosa yang mati secara tidak wajar. Polisi tidak menyelesaikan kasus ini, dan akhirnya mengungkap masalah ini. Tapi sebelumnya dibenci oleh semua penculik. Ini bagus, penculik langsung menjadi pahlawan yang dunia bertepuk tangan dan memuji. Sementara yang asli sangat bersimpati kepada Zachary. Tiba-tiba pria ini menjadi objek pelecehan yang paling dengki di dunia. Selain keluarga Fay, ada juga Departemen Kepolisian New York yang telah melihat reputasinya anjlok. Oleh karena itu, Duncan harus mempelajari situasi saat ini dengan atasan dan rekan-rekannya, dan temukan cara untuk membuat wajah NYPD sedikit pulih. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi dengan mobil, perhatian Duncan terganggu. Memikirkan begitu banyak petunjuk yang selalu tidak jelas. Jadi dia berencana untuk menelepon teman lamanya Marshall. Bagi Duncan, Marshall bukan hanya saudara baiknya selama bertahun-tahun, tetapi juga seorang mentor dan teman. Temperamennya sendiri panas, Marshall relatif ringan. Jadi keduanya tidak hanya ngobrol tapi akur, kuncinya juga ada pada pemikiran untuk saling mengembangkan. Mereka berdua berspekulasi dalam obrolan bahwa seseorang akan secara terbuka mengeksekusi keluarga Fay. Dan sekarang itu menjadi kenyataan, jadi Duncan juga ingin berbicara dengannya tentang perubahan mendadak itu. Semua di depannya untuk melihat apakah dia memiliki pemikiran yang berbeda. Namun, dia merasa waktunya sudah sangat terlambat sehingga agak berisiko untuk menelepon.
Belum lagi dia tidak tahu apakah lelaki tua keluarga Polan telah datang. Jadi tidak tepat untuk menelepon saat ini, jadi dia meletakkan teleponnya. Tapi dia tidak tahu bahwa saat ini, keluarga Polan telah mengepung Gemma dan mengobrol dengan khusyuk. Wanita tua itu memegang tangan Gemma dan tidak pernah melepaskannya sepanjang malam. Bibi Tama, serta beberapa bibi dan paman lainnya. Juga dikelilingi Gemma, bagaimana melihat apa yang dia suka. Gemma sendiri agak tersanjung, dikelilingi oleh begitu banyak orang untuk meminta kehangatan untuk tidak mengatakan. Bingung, tetapi dia telah menerima banyak hadiah, dan masing-masing bernilai banyak uang. Dia juga tahu betul bahwa keluarga Polan sangat mementingkan dirinya. Di satu sisi, karena dia memberikan pil penyelamat untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Dan di sisi lain, itu karena dia adalah tunangan Tama. Keluarga Polan sangat merindukan Tama, jadi mereka juga mencintainya dengan sangat hangat dan dengan penuh ketulusan. Hal ini juga membuat hatinya ekstra bahagia, menurutnya. Keluarga Polan adalah dukungan kuatnya di masa depan, perjanjian 3 tahun. Jika Tama berani memberontak, takut keluarga Polan tidak setuju. Namun, melihat bahwa waktu telah mencapai bagian akhir malam, Gemma juga sedikit khawatir dengan kesehatan wanita tua itu. Ditambah dia harus membuat persiapan akhir untuk pertunjukan besok pagi. Jadi dia benar-benar tidak bisa terus menghabiskan begitu banyak waktu, jadi dia berkata, "Nenek, waktu sudah sangat larut, kamu pasti sangat lelah. Dan sudah terlambat bagiku untuk terus mengganggumu." Wanita tua itu berkata, tidak ada, nenek tidak lelah sama sekali, saya sudah bertahun-tahun. Masalah terbesar adalah saya tidak dapat menemukan cucu saya. Takut bahwa dalam hidup ini saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Tapi hari ini kamu bisa datang, penyakit jantungku sudah setengah hilang, aku sangat bahagia hari ini. Sarah mengangguk, dan berkata dengan serius, "Nenek jangan khawatir. Aku akan punya waktu untuk datang menemuimu dan kakek." Saat Gemma berbicara, dia sedikit malu untuk melanjutkan. "Nenek, hari ini benar-benar tidak pagi, aku harus melakukan latihan terakhir untuk pertunjukan besok pagi. Hampir sekarang saya harus terbang kembali ke New York, tidur di jalan, hampir subuh ketika saya tiba." Baru pada saat itulah wanita tua itu mengerti bahwa Gemma memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, itu kelalaian nenek, saya tidak berpikir Anda punya sesuatu untuk dilakukan." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada putra sulungnya, Marshall, pergi dan atur pesawatnya, saya akan menemani cucu perempuan saya ke New York. Dan ketika konser putri saya datang, kami akan berada di sana untuk mendukungnya." Marshall mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan membuat pengaturan." Ketika Gemma mendengar ini, hatinya langsung terbakar oleh kecemasan. Dia tidak berani membiarkan wanita tua dan Bibi Tama pergi ke konsernya bersama. Lagi pula, Tama dan istrinya sudah memesan untuk datang untuk mendukungnya. Dan jika wanita tua dan gadis-gadis itu juga pergi, mereka pasti akan mengenali Tama ketika mereka melihatnya. Meskipun Gemma berharap Tama bisa melepaskan hatinya dan mengidentifikasi dengan keluarga neneknya. Dia juga menghormati pilihan Tama, karena dia belum siap. Dia seharusnya tidak mempercepat masalah ini untuknya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi dia buru-buru berbicara, "Nenek, kamu tidak boleh terlalu cerewet. Seperti yang saya katakan sebelumnya, konser saya tidak hanya di New York. Dalam beberapa hari itu akan menjadi tur sisi Los Angeles, Anda dapat mendukung saya langsung di rumah kalau begitu." Saat dia berkata, dia memberikan sedikit pukulan dan melanjutkan. "Selain itu, meskipun tubuh kakek sudah pulih, tetapi gejala lain tidak berkurang. Lebih baik bagimu untuk tetap di sisinya dan merawatnya di saat-saat kritis." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.